Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Pertama, mari kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah nakdiraken kula lan panjenengan di bulan Ramadan ini termasuk wong sing sehat lahir batine, wong sing melimpah ruah rizkine, manfaat ilmune, barokah rizkine, akur kabeh keluargane, selamat kabeh saking fitnah donyane. Mudah-mudahan sing diutang yo muga lang lunas utange. Kok buan ternak utang? Potongan diutang. Dan yang terakhir, semoga Allah takdirkan kita ketika sudah tiba masanya, Allah menjemput kita dalam keadaan husnul khotimah akhirnya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga aturkan pada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat beliaulah yang kita harapkan semenjak kita lahir di permukaan bumi, lebih-lebih kalau sudah sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah manusia yang agung, manusia yang besar, yang mula-mula ditakdirkan oleh Allah berdakwah di tengah-tengah orang-orang kufar. Watak-watu'e jelas-jelas kasar, tetapi dihadapi oleh Rasul dengan tenang dan sabar. Allahu Akbar, akhirnya Islam bisa berkibar. Apa kuncinya? Rasul punya satu tekad, satu kunci, maju tak gentar, membela yang benar yang datang dari Allahu Akbar. Lah nek wong saiki biasanya ya maju tak gentar, bela yang bayar. Wong saiki, lek Kanjeng Nabi sapa sing bayar? Ora dimusuhi wis pira-pira ya. Hadirin rahimakumullah, malam hari ini kita akan mengaji tentang ciri manusia yang menjadi khalifah. Rasul pernah mengingatkan, jika kalian keluar 3 orang, angkat 1 orang jadi khalifah, jadi pemimpin. Jadi khalifah itu tugasnya adalah mengelola, memanage, memanfaatkan apa yang ada di dalam alam sekitar. Kalau kita cek dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah dulu pernah berfirman kepada para malaikat, aku akan menjadikan Adam sebagai khalifah. Coro nadane ngono protes malaikat. Lah apa kok Adam? Kok gak aku wae, bangsaku, bangsa malaikat. Selalu bertasbih dan selalu mensucikan Allah. Allah hanya menjawab, Allah faham. Inni a'lam ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada apa yang engkau tidak tahu. Umpama, dunia iki diserahno malaikat ngono kira-kira dunia iki dadi alas. Malaikat ra ndek karep. Wis kon tasbih ya tasbih, kon salat ya salat, ae kon maca Quran tok. Lha umpama dunia iki diserahno malaikat lho dadi alas ngono. Ora nek pembangunan gak enek kaya apa, gak kaya manusa. Walaupun memang di sisi yang lain manusia itu juga punya kelemahan. Makanya ana unen-unen apik ya ora kaya manusa, bejat ya ora kaya manusa. Oleh itu manusa. Nek kadung apik, malaikat kalah derajatnya. Siapa dia? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Isra Mi'raj, Jibril sudah tidak sanggup menghadap Allah. Rasulullah menghadap Allah. Itu manusia.
Tapi nek kadung bejat ya ora kaya manusa. Contohnya sapa? Fir'aun. Fir'aun ini sampai ngaku pangeran. Padahal iblis anak turune ora ana sing ngaku pangeran. Lho, manusa iki ngaku pangeran. Senajan ya goblok. Senajan goblok. Nah, jadi khalifah nek goblok ya belarah kaya Fir'aun ini. Nah, suatu ketika pernah diuji. Fir'aun ngaku Tuhan. Ono petani datang sebagai rakyat. Tapi ini bukan manusia. Dia adalah jin. Jadi Fir'aun ini ngaku Tuhan. Kemudian ada jin yang ngaku sebagai manusia, sebagai rakyatnya, sebagai petani. Wahai Tuhan, saya ini bosan hidup jadi miskin, jadi petani. Anda kan Tuhan, tolong anggur ini jadikan emas. Apa permintaan? Permintaan jin. Tolong anggur ini jadikan emas, supaya saya bisa jadi kaya. Fir'aun ini kelengah-kelengah, metu gobloke. Terus piye iki carane dadi emas, anggur kok dadi emas? Jin ini sudah tahu, pasti tidak bisa. Wis, PR. Sesuk tak ambil. Sewengi iki garapen kok, gara cara manusa ngono. Itu pun tidak mampu. Akhirnya tengah malam jin ini tahu. Dia mikir sampai goblok uteke, cara wong Jawa ini goblok uteke orang kira dadi diketok. Siapa itu? Saya. Siapa? Saya yang punya anggur yang minta jadikan emas. Nah, akhirnya masih belum bisa jadi emas. Jadi wis dipikir karo Fir'aun iki, ya apa cara dadi emas iki? Jadi umpama di wong Jawa ngono ya diaji-aji apa iku tetep dadi anggur ae. Akhirnya iblis ini menunjukkan sifat aslinya. Berikan saya, seketika jadi emas. Baru diletakkan di tangannya, wong iblis pinter, langsung jadi emas. Nah, ini sudah jadi emas. Terus Fir'aun tanya, Anda ini siapa? Saya iblis. Tetapi saya tidak pernah anak turun saya ngaku pangeran. Gak koyo ente, goblok tadi. Lah ini. Jadi khalifah itu tidak segampang itu. Jadi syaratnya hanya ada dua. Kita ini sebagai, kalau tadi Rasul mengingatkan, kalau Anda keluar 3 orang, 1 angkat jadi khalifah, jadi pemimpin, jadi ketua kan, coro kalau sekolah kan kayak begitu. Nah, syaratnya hanya 2. 1 tahu diri, yang kedua tahu malu. Huswito. Sampai no endi ae dadi apa wae, kok tahu diri, tahu malu, selamat. Masih gak sekolah dhuwur. Masih sekolah dhuwur, dadi pimpinan, dadi khalifah, tidak tahu diri, yang belara. Betul Pak kira-kira? Orang roh isin mereka ya. Jadi tidak tahu diri, tidak tahu malu. Oh ini kalau sudah terkena ini, ya manusia melebihi iblis tadi. Jadi kalau sudah tidak tahu diri, tidak tahu malu, dia akan menjadi tabiatnya iblis. Nah, kalau kita ingat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika beliau diangkat jadi khalifah, beliau berpikir, andai kata di Madinah ada onta yang jatuh gara-gara tanah yang lubang atau jalan yang lubang, bagaimana saya mempertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak? Wah, ini gak gampang. Jadi, nek ono dalan lubang, terus onta jatuh di situ, ya apa saya menghadap nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tahu diri. Mumpung jadi khalifah, mumpung jadi presiden, mumpung jadi pemimpin, wah, sembarang. Tidak kayak seperti itu. Umar bin Khattab berpikir jauh. Ya, ini orang yang tahu diri. Ya persis kita di gembleng Ramadan ini,
Ya, supaya tahu diri. Dan yang kedua, supaya tahu malu. Sopo sih kita ini? Hendak kemana? Kita akan pergi untuk selama-lamanya. Oh, nek poso koyo jam wis lewat duhur ngono. Nah, kalau sekarang mungkin sudah stabil fisik kita. Di awal-awal Ramadan agak goyang. Itu manusiawi. Justru malah aneh. Nek awit-awit poso, aku lho poso ora krasa belas. Ya ora ngelak, ya ora luwe. Wah, iki posone tenanan apa ora iki kan gitu. Nek goyang, wah luwe empok bener. Itu puasanya insya Allah bener. Tapi kalau sekarang insya Allah sudah stabil. Sebab para pakar mengatakan kalau sudah lewat 10 hari masa detoksinasi sudah selesai. Jadi sel kita akan kembali sehat. Jadi gak patek goyang. Nah, kalau sekarang mungkin gak patek luwe, gak patek, tapi saya tetap luwe wong. Itu sudah stabil. Nah, ya. Kembali lagi sebagai khalifah. Ya. Kayak gitu kita diajarkan, wah nek mari zuhur kira-kira, koyok iki ngombe sak segara dombe kabeh kira-kira kan. Nggih Pak. Padahal manusia tidak seperti itu. Sehatnya manusia ketika bisa mengurangi makan. Nek kapan makan di los, yakin lempok, al-lempok wal ngelimpru tambah. Bukti ini sampean ketika sudah mendengar adzan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seweneng ngombe entek perang gelas terus mangan kira-kira tambah strong apa tambah nglimpruk kira-kira. Ya apa Pak? Iku wis ana es dawet, iya ana kolak dombe kabeh kira-kira tambah strong apa tambah? Lha itulah manusia. Ya itulah manusia. Maka kalau kita menjadi khalifah ya dua itu harus kita penuhi. Satu, tahu diri, yang kedua tahu malu. Sederhananya hanya itu aja. Dan dunia ini bungkat tempat untuk senang-senang. Salah kalau kita mencari kesenangan di dunia. Coba buktikan. Apa jenengan tumon? Bayi lahir langsung mesem atau langsung guyu laka-laka? Pernah ketemu Pak kira-kira? Bayi lahir ya apa yang dilakukan? Nangis. Betul ya? Kenapa dia kok tidak tertawa? Karena dunia bukan tempat untuk kesenangan. Watak-watak manusia itu seweneng ya mesti nangis. Contoh, panjenengan kelangan bojo sing paling dicintai. Kelangan bojo no sedih apa? Alhamdulillah golek meneh. Mesti sedih. Terus bojo sampean ketemu, kira-kira sampean seneng apa gak? Seweneng. Nek wis seneng ngono kira-kira ya apa? Nangis manusia itu. Minimal nerocoh matane wis terharu. Saking senenge. Iku manusia. Nek dibalik, jika dia susah kayak yang luar biasa, dia pun menangis. Itulah watak-watuk manusia. Ya nek seweneng pol iku mesti yo nangis, nek sedih pol yo ya menangis. Itulah manusia. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi kita ini ditakdirkan oleh Allah menjadi khalifah, menjadi pemimpin minimal terhadap diri kita sendiri, terhadap hawa nafsu kita. Nah, jadi ketika berbuka bisa tidak kita mengendalikan, memanage. Makanya Rasulullah itu memberikan contoh, Rasulullah itu walaupun malam Ramadan sedikit makan, ya sedikit minum. Nek awak dhewe sedikit-sedikit beda enggak Pak kira-kira? Rasulullah sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Buka wis dilosdol, akhirnya terus lempok. Akhirnya wis traweh iki, wis adzan berangkat. Mari traweh mangan maneh. Terus mari ngono sik rokokan, mari mangan ndelok TV, yo sik ngemil. Lah itu makanya kita itu sedikit-sedikit makan. Kalau Rasulullah sedikit makan. Padahal tadi konsepnya manusia entengnya awak itu jika kita bisa mengatur dan memanage yang namanya makanan.
Kalau losdol tunggu, gak suwe. Limprek kalau tidak lama ya penyakitan malah. Kalau losdol. Tapi kalau bisa mengatur itu yang sehat. Siapapun, ya Rasul memberikan contoh, mesti benar kalau Rasulullah yang memberikan contoh. Sebab itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampean umpama tidak puasa terus losdol mangan los sembarang makan. Tidak sehat, yakin gak suwe teko penyakitnya. Asam urat, diabetes. Contohnya nanti itulah kalau dipetani lagi ya tidak ada lain. Itu sebabnya adalah kebanyakan makan. Nanti terlalu losdol. Makanya kita sebagai khalifah harus memanage, mengatur, mengolah dan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia tahu malu. Isin aku nek taat karo pangeran. Itulah sebabnya Allah mengantarkan kita sebagai khalifah. Allah lebih tahu. Malaikat kan enggak. Wis lurus tugasnya zikir ya zikir tok dia. Salat ya salat tok. Orang gelem ngurus ya apa caranya iso dadi apik. Oh itu hutan. Ya apa caranya hutan itu bermanfaat untuk kehidupan manusia. Nah, nek manusia kan enggak. Kadang sampai keliwat bereng. Ya apa iku iso dipangan pisan niku. Kan begitu kan. Kon ngurus jalan ya apa caranya aspal iso kolu pisan niku. Oh itu manusia keliwat karena tidak tahu diri dan tidak mau malu. Jadi kuncinya hakikatnya hanya dua itu aja. Semoga ibadah puasa yang sudah kita kerjakan diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang belum kita lalui, semoga Allah takdirkan kita sehat lahir dan batin sehingga bisa menyelesaikan syamur Ramadan dan yang terkait, dan pada akhirnya nanti bisa mendapat derajat muttaqin yang sebenarnya manusia yang berhasil, manusia yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Iwak sepat dikimangan sego, menawi lepat nyuwun ngapura. Bojo papat meteng kabeh. Oh guyu sanget. Bojo papat meteng sedanten, menawi lepat nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.